masalahnya seluruh dunia ini orang beragama itu kan tidak pernah baca kitabnya sendiri. Jarang banget yang gitu, Pak Zim. Loh, orang itu hanya diberitahu kok. Diberitahu, iya. Nurut Ustadz saya membaca Al-Quran itu begini-begini, nurut. Nggak pernah baca sendiri. Nggak pernah baca sendiri. Jadi memang tidak tahu kalau memang cerita yang malaikat di alam kubur tadi nggak ada di Quran, Iya, nggak tahu karena nggak baca sendiri. Nggak ada. Bahwa di hadis kita tahu kan, hadis itu ada, tapi itu kan diperdebatkan masalah kesahihan dan kepalsuannya. Ya. Ada kelompok yang sudah menguasai di masyarakat bahwa itu ternyata bisa berpengaruh, ya itu sahih. Ya, tapi ada kelompok lain yang bilang palsu. Nah, seperti itu. Ya. Dan kita perlu tahu, kan? Makanya tadi saya katakan bahwa kita ini terus-menerus diikuti oleh penjajah. Ya, karena kan nggak mau penjajah melepaskan negara Indonesia yang sumber dayanya makmur begini ini. Ya. Ya, agama Islam itu sudah masuk sejak abad ke-7. Tetapi ya semenjak VOC ya itu agama Islam bervariasi sekali yang masuk itu. Ya. Ya, jadi saya berikan gambaran singkat-singkat saja ya. Jadi ketika dinamika itu tadi wali atau adipati pesisir itu mendapat peran, kan Majapahitnya lemah, sehingga yang di pesisir itu mendapat peran. Makanya nanti Raden Patah itu bisa take over, karena yang di pusat sudah lemah, ya kan. Nah, ketika yang di pesisir itu bisa take over, ya kan, itu mazhab agama Islam itu masih Hanafi. Mazhabnya masih Hanafi? Masih Hanafi. Nah, Hanafi jelas lebih banyak berlandasan Quran daripada hadis. Oh, iya, iya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau ada perkara apapun dilihat dari Al-Quran dulu. Kalau tidak ada di Al-Quran baru dicari hadis. Tapi mereka tetap lebih percaya menggunakan akal untuk menelaah Quran daripada itu nggak ono terus lari ke hadis. Ya, itu contoh paling konkret itu pelihara anjing. Ya, Hanafi tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, anjing dipelihara, ya kan. Makanya kalau Mas Agung membaca konflik Kiai Mutamakin dari Kajen itu, ya kan. Kiai Mutamakin ini kita tahu kan, itu masih mengikuti generasi lama, walaupun itu abad 18, tahun 1700 sekianan, ya kan. Jadi sudah zamannya Sunan, ya. Itu pelihara anjing. Karena Belanda memasukkan ulama-ulama itu bermadzhab Syafi'i ke Kesunanan, ya kan. Jadi di masyarakat mulai ditekankan, yang benar itu gini, kalau ini haram, ini. Anjing mulai diharamkan karena masuknya madzhab baru Syafi'i, ya kan. Nah, kesal Kiai Mutamakin itu ya nanti juga ditulis dalam Serat Cebolek, ditulis di dalam kisah perjuangan Kiai Haji Mutamakin, ya. Beliau akhirnya pelihara 2 anjing, selalu dituntun. Selalu dibawa jalan-jalan. Iya. Karena untuk ya. Terus ditanya, kok sekarang ya saya memberitahu ini anjing saya ini dan namanya pun hebat. Ya. Siapa Pak Yai? Oh, yang satu itu namanya Abdul Qohar. Abdul Qohar. Abdul Qohar. Terus yang satu namanya Komarudin. Kok begitu? Ya kan? Iya kan, sekarang penghulu Kasunanan itu namanya Abdul Qohar. Jadi dinamain itu si Abdul Qohar itu. Iya, khotib itu wakil penghulunya itu Komarudin. Dia akhirnya kan disidang karena nama itu. Nama itu, ya. Nah, inilah agama sudah bermain politik. Ya. Kalau misalnya madzhab Syafi'i masuk tanpa ganggu yang madzhab Hanafi, mungkin kita varian.
sekarang ini, iya. ya kan? Nggak saling gontok-gontokan jadi. Iya enggak. Jadi kita varian kan enak ya. Oh ya ada gini boleh karena yang diikuti mazhab ini. Iya, Dia nggak mau pelihara karena ikut mazhab ini. Normal. Iya. Ya. Nah, setelah kan ini sampai tahun 1900, ya kan? Pemerintah Belanda memberikan kesempatan, ya kan? Ya kita tahu kan siapa yang diberikan kesempatan, ya anak turun dari keraton. Iya. Yang santri tentunya untuk belajar. Maka lahirlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, yang lebih menekankan Islam secara tradisional. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, ini yang dari Jogja, yang Hasyim Asy'ari kan dari Surakarta. Ya kan? Ini lebih menekankan tentang yang pendidikan. Tapi bagi berdua tidak pernah jadi masalah. Tapi di bawah, setelah itu, nah kita tahu sendiri. Eker-ekeran. Ya. Jadi ini sebenarnya yang membuat eker-ekeran bukan kiai-kiai itu, tetapi peran penjajah yang terus saja ya, meniupi. Ya kan? Nah, ini gimana Pak Qasim? Agar kita menyadari bahwa penjajahan mental ini sekarang itu juga masih masif. Kalau Pak Qasim tadi malah mengatakan makin masif ya sekarang ini. Nah, terlihat tadi bahwa banyak sekali makna-makna ajaran agama yang dibelokkan, kemudian maknanya tidak implementatif gitu. Itu saran Pak Qasim bagaimana untuk masyarakat? Saya memiliki saran, jadi agama itu memang perlu perenungan. Lalu lebih ditekankan untuk mengambil hikmah bagi kehidupan. Jadi implementasinya. Iya. Jadi hikmah itu bagi kehidupan berarti implementasinya. Jadi kita jangan terbawa ke hal-hal yang sifatnya itu subjektif emosional. Subjektif karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Nah, tapi subjektif saja masih belum apa-apa kan. Tapi subjektif emosional lagi. Langsung menilai orang. Menilai emosional lagi. Iya kan, namanya menilai kan jadi emosional. Kalau sekedar subjektif, dia bisa berpandangan gitu, mungkin saja dasarnya gini. Saya berpaham gini, mungkin saya dasarnya gini. Tanpa emosional tidak ada persoalan. Iya. Nah ini juga Pak Qasim, ini mungkin ada penilaian subjektif emosional. Video kita yang kemarin itu, yang Pak Qasim kemudian mengungkapkan bahwa di Quran tidak ada kata surga itu kan, itu dipotong video itu, kemudian di kompleks saya itu disebarkan. Wah ini bagaimana? Wah ini Pak Agung sama Pak Qasim mengungkapkan itu gitu. Lah mungkin mereka sendiri juga nggak baca Pak Qasim ya? Ya memang nggak baca. Saya sudah mengatakan ya, di Al-Quran itu bahasa Arab. Ya. Nah sedangkan surga itu terjemahan. Ya, kita harus membedakan bahasa Arab dengan terjemahan. Ya. Bahasa Arab ya kita harus paham bahasa Arab. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran selalu dikatakan ya untuk orang beriman beramal soleh akan mendapatkan jannah. Ya kan? Nah kata jannah pun tidak dibedakan ketika ya bangsa Sabak, bangsa Sabak itu apa itu yang ada di Yaman itu, ya, yang akhirnya bendungannya itu jebol, bendungan Ma'rifnya itu disebut, ya, di kanan kirinya ada jannah. Di kanan kirinya ada jannah. Jadi bendungan itu di kanan kirinya ada jannah. Tapi penafsir Al-Quran kalau tadi di Yaman di kanan kirinya ada jannah, ditulis di kanan kirinya ada kebun. Tapi kalau orang beriman dan beramal saleh dapat jannah, dapat surga. Nah ini beda ya? Beda karena penerjemahan ini mengandung makna ya kan untuk kepentingan si penerjemah. Iya. Nah dengan hal yang sama, istilahnya sama, kemudian artinya bisa jadi berbeda gitu. Jadi berbeda, ya. Kepentingan. Terus kita juga harus paham ya bahwa ya penerjemah itu kan
bisa ada seperti orang Indonesia, juga bisa seperti orang Inggris. Ya. Orang Inggris itu karena rasional, jadi tidak pernah menerjemahkan jannah itu sebagai heaven. Karena rasional. Karena rasional. Ya, itu memang garden, ya, kebun kan gitu. Iya, kan. iya. Ya. Nah, ini bagi sebagian orang tadi yang tidak menyelami terlalu dalam, tentu akan protes Pak Kojem ya. Iya. Maksudnya tidak berpikir atau tidak mengkaji kembali. Tidak mengkaji gitu. kembali gitu. Nah ini terbukti seperti tadi Pak Kojem bilang, kalau banyak orang yang tidak mengkaji kembali, akhirnya penjajahan mental itu masif. Bisa dilihat dari tayangan-tayangan YouTube atau orang-orang yang komen-komen di YouTube yang nggak ngelihat isinya kemudian langsung itu yang terjadi. gitu. Makanya YouTube itu ya di satu sisi YouTube itu berguna kalau yang menyampaikan itu tidak ada kepentingan apapun, sekedar menjabarkan ilmu. Tapi itu sedikit. Yang banyak itu YouTube itu diviralkan karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan. Iya. Nah, kalau yang tidak ada kepentingan seperti Pak Kojem kan jadinya murni kan? Iya, apa adanya. Apa adanya. Dan saya bisa cross check, waduh, bisa ambil kitabnya. Datanya ada, ya kan? Kitabnya ada, mari kita baca kan. Iya. Ya, jadi di situ. Jadi bukan sekedar ngomong. Oh iya, karena ada dasarnya untuk mengatakan itu. Ya. Makanya waktu yang lalu saya sampaikan di dalam Al-Qur'an dikatakan fi jannat, ya. Jadi di dalam jannah, ya. Di situ dikatakan, ya, yaitu tajrimin tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, itu kebun. Kalau yang definisi deskripsi kebun. Iyalah, heaven itu langit. Ya. Nah, mengapa orang Jawa mengenal surga? Nah, ini kita juga harus pahami. Iya. Ya kan? Kita bangsa Indonesia itu mengapa mengenal kata surga? Ya kan? Jadi tidak lantas karena kita mengenal surga terus ada kata lain berarti kita ini klop sama. Tidak lantas begitu. Ya. Kita itu bangsa Indonesia sampai hari ini menggunakan lampu sorot di pulau itu namanya mercusuar. Nah, suar itu adalah sur. Suar itu adalah sur. Ya. Jadi artinya apa? Cahaya. Ya. Nah, ga itu artinya masuk. Jadi ga itu masuk. Ya. Dengan demikian surga itu artinya masuk ke alam cahaya. Karena orang Jawa zaman dulu, kalau jiwa kita itu bersih, meninggalkan tubuh dan masuk ke alam cahaya. Itu yang dikenal sebagai surga bagi orang Indonesia. Jadi bukan masuk ke tempat atau ke taman yang ketika meminta apapun datang. Bukan. Tapi itu ke alam cahaya. Iya Pak Kojem. Nah ini Pak Kojem, hal yang sangat sering terjadi bahwa tujuan orang beragama itu sekarang, mengapa kebanyakan itu adalah surga Pak Kojem? Apakah itu menggambarkan kesengsaraannya sekarang gitu, misalnya mereka sedang terhimpit kemudian membayangkan tempat-tempat yang indah gitu. Jadi kebanyakan Pak Kojem sekarang, kalau saya pun disarankan kamu harus begini supaya nanti masuk surga. Di pelajaran di sekolah juga begitu, nanti kamu berbuat baik nanti kamu masuk surga gitu. Mengapa kok surga itu bisa menjadi satu tujuan yang penting Pak Kojem? Apakah itu juga merupakan penjajahan? Iya, penjajahan. Karena kan gini, ya kita itu sudah sangat lama ya kan mengalami penderitaan akibat penjajahan, dan penjajah loh ya, itu akan berhasil kalau bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat. Ya. Apa sih sulitnya orang kayak Seno Guru-gurunya belajar bahasa Arab? Iya. Seno Guru-gurunya itu menguasai bahasa Arab. Menguasai. Dan pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Pernah menjadi imam di Masjidil Haram.
Hebat sekali. Iya. Makanya ketika memberikan konsultasi kepada konsultasi dari pemerintah Belanda kepada Raja Sultan Aceh, tunduk Sultan Aceh. Karena dia menguasai bahasa Arab, sedangkan yang di sini tidak menguasai bahasa Arab. Ya. Jadi di situ persoalannya. Ya. Begitu orang itu sudah menderita, terus akhirnya timbul halusinasi bawah sadar. Ya, halusinasi bawah sadar itu ya karena di bawah sadarnya itu sudah langsung menimbulkan halusinasi yang indah-indah. Jadi akhirnya menganggap bahwa apapun kalau kita terlalu kerja keras untuk kepentingan dunia tidak ada maknanya dibandingkan hasil akhir itu. Ya, padahal kalau Al-Quran sendiri tidak begitu. Tidak begitu? Tidak begitu. Ya. Karena kalau di Al-Quran sendiri sudah dibaca oleh setiap orang, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi itu artinya kami datang dari Allah. Ya. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami kepadanya roji'un kembali. Jadi datang dari Allah, kembali kepada Allah, bukan surga. Bukan ke surga. Surga. Ya. Nah, surga itu adalah terminal-terminal. Ya, jannah kebun itu. Terminal-terminal supaya pada akhirnya orang bisa bersyukur atas kenikmatan yang diberikan. Terus bisa kembali kepada Allah. Ya. Jadi memang ini bukan satu tujuan akhir. Bukan. Kalau orang Indonesia, orang Jawa itu tujuan akhirnya kan tadi menyatu dengan cahaya kan ya. Kapan bisa kembali kepada Allah kan gitu kan. Nah itu justru ketika wahyu di Mekah itu disampaikan lebih dulu. Ya, jadi tidak berikutnya yang di surga gini di jannah gini bukan. Ya, dengan ayat ya kan surat 89 ayatnya 27. Kalau bahasa Arabnya itu bunyinya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu kalau diterjemahkan, wahai orang-orang yang jiwanya sudah tenang. Iya. Jadi kalau jiwanya masih kemerungsung, ya nggak dipanggil. Ya di sini diapakan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau diterjemahkan utuh, wahai orang-orang yang jiwanya sudah tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya kalau belum tenang, nggak ada yang nyuruh kembali. Nggak ada yang nyuruh kembali. Nggak ada yang nyuruh kembali. Ya, di situ terus dilanjutkan rodiyata mardiyah. Jadi rodiyam itu kamu kembali dengan tulus. Jadi karena sudah mutmainah, sudah tenang, ya. Kembalinya itu bukan terpaksa, tapi tulus. Iya. Karena kamu tulus, Tuhan pun tulus menerimamu. Nah, rodiyata martia itu Tuhan pun tulus menerimamu. Artinya kalau kamu nggak tulus, nggak diterima. Nggak diterima. Ya. Nah, baru setelah itu fadkhuli fi ibadi, ya, maka kamu masuk ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jadi hamba Tuhan, hulun, abdinya pangeran. Kalau sudah bisa masuk ke abdinya pangeran itu, fadkhuli jannati, kamu baru bisa masuk jannahku.